Gabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satriawan yang merupakan Senior Technical Analyst MyBank Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Iwan. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Iwan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Iwan, indeks harga saham gabungan hari ini tampaknya volatilitasnya masih cukup tinggi, namun level 68 masih mampu dipertahankan di tengah sentimen negatif dari sisi global. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini setelah tadi sempat menyentuh ke level tertingginya secara intraday di 6.867? Ya. Jadi IHSG masih bergerak mix di hari keempat ya atau hari kelima. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari 5 hari yang lalu itu range-nya antara 6780-an sampai 66862 di situ. Jadi masih konsolidasi dan tampaknya level EMA 200 di 6862 masih menjadi batu sandungan buat IHSG untuk lari lebih jauh lagi. Jadi kalau misalnya kita recap dalam beberapa hari ke belakang ya level 6780-an sampai 6862 itu akan saat ini masih menjadi support dan resisten yang kuat sampai saat ini. Break di resisten di 6868 atau 6862 itu baru ada potensi untuk lanjut rally lagi menguji resisten kuat selanjutnya di 6960. Sementara support masih di sekitar 68 atau 6780, break level itu baru ada potensi untuk koreksi lagi. Untuk esok hari jangka pendek arahnya kemana Pak Iwan? Mengingat pada perdagangan di pekan ini aktivitas perdagangan juga tidak full selama 5 hari perdagangan karena hari Jumat merupakan kegiatan cuti bersama sepertinya. Ya. Memang kalau misalnya untuk breakout atau rally lagi memang harus konfirmasi, jadi harus bikin higher high dan maintain di atas level last high-nya di tanggal 30 Maret, itu di 6868, break dan maintain di atas level itu baru confirm bagus ya. Sementara kalau misalnya level 6868 itu nggak lewat, ya masih akan seperti ini aja. Dan kalau misalnya kita lihat nanti misalnya regional, karena dan IHSG juga rally-nya sudah beberapa hari dan belum ada koreksi yang cukup dalam, jadi level-level di sekitar 6.800 itu perlu dicermati. Karena ketika itu break, maka akan membuka peluang IHSG untuk setengahnya koreksi agak dalam di sekitar targetnya di 67 bahkan di 6650 di situ. Baik, artinya secara teknikal masih ada peluang ini untuk indeks harga saham gabungan menembus di bawah level supportnya di 6.800-an Pak Iwan? Ya. Jadi karena kita ngelihatnya dari bottomnya ya di tanggal 16 Maret itu di 6542, setelah itu IHSG berbentuknya mix to up gitu ya, di higher high higher low dan belum ada koreksi yang signifikan gitu. Sehingga kalau misalnya karena 3 atau 4 hari ke belakang itu kayaknya udah pengen naik tapi masih ketahan gitu ya. Jadi ini kelihatannya masih ada seller yang nahan gitu. Nah kalau sellernya itu beneran keluar dan level 68 tertembus sebagai support, maka setengahnya ada potensi untuk koreksi dulu. Dan saya pikir ini koreksi sehat ya, selama nanti koreksinya tetap di 67 atau di 6650 gitu, maksimal di 66. Baik, beberapa level support yang bisa diperhatikan untuk indikator dikatakan indeks harga saham gabungan masih koreksi sehat di 67 dan di 66, sementara di penutupan hari ini masih mampu mempertahankan level psikologis di atas 6.800-an di tengah sentimen negatif global. Pak Iwan, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan bagaimana posisi atau update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua untuk perdagangan hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah melemah di 0,20% dan level 6.800-an ini masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini meskipun posisinya lebih rendah dari updatean perdagangan pada pukul 15.30 tadi. Secara intraday-nya di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan berada di level 6.833,178, sempat bergerak ke zona merah beberapa menit pasca pembukaan, namun indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau, bahkan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.867,337. Dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan meskipun bergerak di zona hijau, tapi penguatan lebih ke arah terbatas. Bahkan ini mulai pada perdagangan sesi kedua pada siang tadi, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dan lebih dominan bergerak di zona merah. Hingga pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini,
Indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,20% dan ditutup di level 6.819,675. Berada sedikit di atas level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 6.816,430. Selain update penutupan indeks harga saham gabungan, saya juga akan coba sampaikan bagaimana posisi data perdagangan lainnya, terutama posisi penutupan beberapa indeks lainnya selain dari indeks harga saham gabungan. Seperti MNC 36, ini mengalami penguatan di 0,44% dan ditutup di level 360,976. Jakarta Islamic Index melemah di 0,13% dan ditutup di level 571,464. Sementara LQ45 melemah tipis di 0,08% dan ditutup di level 942,364. Selanjutnya kami akan coba sampaikan bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Penguatan tampaknya dipimpin oleh properti menguat di 0,82%, kemudian industri menguat di 0,42%. Sementara pemberat datang dari sektor basic industry ini melemah di 1,22% dan teknologi hari ini tampaknya menjadi pemberat di 1,37%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua hari ini. Dari perbankan, BBRI menguat di 0,21%, 4.830, Telkom juga menguat di 2,22%, Antam juga menguat di 2,44% dan ditutup di level 2.100. Dari perbankan big cap lainnya, BMRI setelah stock split mengalami pelemahan hari ini sudah berbalik arah ke zona hijau, menguat di 0,48%, di 5.225. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dari teknologi ada Gotoh, hari ini koreksi cukup dalam di 2,73% dan ditutup di level 107. SMGR juga melemah cukup dalam di 5,49% di 6.025, semakin jauh meninggalkan level 7.000-an pemirsa. INTP tertekan di 6,94% di 9.725 dan Pegas juga melemah setelah di perdagangan hari sebelumnya menguat cukup signifikan di 1,42% di 1.385. Itu dia beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satriawan yang merupakan Senior Technical Analyst MyBank Sekuritas. Pak Iwan, kita lanjutkan kembali dari update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari sisi saham-saham yang menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan. Komoditas hari ini, terutama produsen emas, tampaknya kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari sisi sentimen, tadi juga sudah kita sampaikan, harga emas juga sudah berada di atas $2.000 Amerika per troy ounce-nya. Baik, langsung saja kita akan coba ulas dari sisi teknikal. Kita ke Antam terlebih dahulu, Pak Iwan. Hari ini menguat di 2,44% dan ditutup di level 2.100 ini. Analisis Anda secara teknikal dan peluangnya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Ya, pertama untuk Antamnya. Antam hari ini sempat tertinggi di 2150 tapi ya closingnya di sekitar 21 ya. Jadi agak kurang baik dari sisi candle-nya. Nah, dalam jangka pendek itu last-nya berada di 2110 atau 2120. Jadi kita melihatnya selama nanti dia bisa break di atas level tersebut, potensi rally lanjutannya itu menuju yang paling dekat memang di 2150, lalu yang agak kuatnya di sekitar 2300. Support pendeknya berada di 2040, gagal bertahan di level itu ada potensi untuk koreksi lagi menuju support di 1975. Selain Antam, Pak Iwan, saham-saham yang berasal dari sektor yang sama, ada PSAB, Pak, atau J Resources Asia Pacific Tbk. Atau PSAB hari ini ditutup menguat signifikan di 13,54% dan ditutup di level 109. Arahnya untuk perdagangan esok hari jelang libur panjang akhir pekan, Pak Iwan. Ya, PSAB ini hari ini menguat, jadi volumenya relatif besar ya kalau dibandingin beberapa minggu yang lalu. Jadi bagus secara volumenya, walaupun secara candle itu kurang ya. Jadi sempat tertinggi di 118 tapi closingnya di sekitar 109. Jadi dalam jangka pendek itu supportnya berada di sekitar 107-106. Selama koreksi tetap bertahan di level itu, dalam jangka pendek kita ngeliatnya masih ada potensi membentuk double bottom. Potensi rally lanjutannya itu menuju 123 sampai 125 untuk PSAB-nya. Dari posisi tren seperti apa, Pak Iwan? Karena PSAB ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa bulan terakhir. Ya, kalau misalnya jangka panjang memang masih downtrend saat ini. Mungkin ini saham yang emas related yang ketinggalan ya. Jadi kalau kita lihat MDK, Antam, itu naiknya sudah berhari-hari, sedangkan PSAB ini baru hari ini tampaknya.
Nah, kalau misalnya jangka panjang memang masih downtrend, tapi kalau misalnya kita lihat dari jangka pendek dari pertengahan bulan Maret, dari bottomnya itu di 17 Maret, ini bentuknya higher high, higher low. Dalam artian trennya berubah jadi uptrend. Sehingga tetap bertahan di 107 nanti itu harus gitu ya, tetap bertahan di level itu ketika koreksi, ini baru ada potensi untuk lanjut rally lagi. Baik, terakhir sebelum jeda Pak Iwan, kita akan coba analisis untuk harta dinata abadi TBK atau dengan kode saham HRTA ini di 380 menguat di 2,15%. Emiten penjualan perhiasan emas, Pak Iwan. Ya, untuk HRTA-nya level resistennya itu atau level tertingginya yang harus ditembus adalah di 402. Itu level tertinggi di 21 Maret. Jadi next-nya memang harus break dan maintain di atas level itu. Hari ini tertinggi cuma sampai 406 ya, jadi kurang, jadi harus bikin higher high di atas 402 baru bagus, break dan maintain di atas 402, potensi rally lanjutannya itu baru menuju ke 430 sampai 440 untuk HRTA-nya. Sementara untuk support pendeknya berada di 360 untuk saat ini. Overall sih masih uptrend saat ini. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa saham yang ada di sektor emas ini, komoditas emas maksud kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba bahas terlebih dahulu saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dari sisi sektoral, tadi juga kita sampaikan melemah paling dalam dikontribusi oleh Gotoh yang hari ini melemah maksud kami di 2,73% dan ditutup di level 107. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Satriawan yang merupakan senior technical analis Maybank Sekuritas. Pak Iwan, kita lanjutkan kembali dari teknologi yang hari ini menjadi pemberat, Pak. Ada Gotoh, hari ini ditutup di level 107. Dalam beberapa waktu terakhir, Gotoh tampaknya lebih cenderung tertekan dan cukup sulit untuk menembus kembali di level 120-an. Dan kebetulan sudah ada penanya masuk, Pak Iwan. Saya akan coba cek terlebih dahulu di WhatsApp interaktif kami. Ya, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Gotoh bisa cicil buy di harga berapa, support dan resisten di tengah koreksi yang terjadi. Ya, jadi Gotoh itu level tertinggi sebelumnya berada di 29 Maret, itu di level 119 ya. Setelah itu dari 29 Maret sampai hari ini mix to down, jadi masih turun. Dan koreksi lanjutan itu akan menguji support kuatnya di 103-102 Pak. Jadi Pak Ibu kalau misalnya mau buying weakness levelnya di 102. Di mana level 102-103 itu akan menjadi penentuan. Karena so far ketika ketemu level itu Gotoh bertahan gitu ya, dia rebound. Jadi buying weakness level di situ, sementara resisten pendek berada di 112 sampai 119. Nah, yang akan menjadi pembalik keadaan adalah ketika nanti di level 102 itu gagal bertahan. Gagal bertahan di level ini berarti confirm ini akan membentuk lower low sehingga Gotoh ada potensi untuk turun lebih jauh. Theoretically itu targetnya di 80 untuk Gotohnya. Jadi level 102 itu harus bertahan untuk saat ini. Dari strategi seperti apa, Pak Iwan? Tadi Anda katakan buy on weakness di 102 sampai dengan 103. Nah, ketika support ini dijebol atau gagal bertahan, Gotoh akan mengalami koreksi lebih dalam lagi. Apakah level 102, 103 ini bisa diperhatikan dalam jangka waktu tertentu sehingga keputusan untuk buy on weakness di level ini masih tetap berlaku begitu? Ya, jadi kalau misalnya lihat kayak gini, memang kita kan kalau trading saham melihatnya risk and reward ya. Jadi kalau misalnya dilihat kayak gini, mungkin bisa kalau misalnya koreksi lagi, saya lebih suka nungguin lagi ketika dia turun ya, dengan ekspektasi dia turun. Jadi di level-level kita katakanlah di 105, di 104 itu udah bisa buy, udah bisa masuk. Ketika kita benar, dia rally-nya lumayan, jadi agak jauh naiknya. Tapi ketika kita salah, let's say di 102 atau di 100 lah, kita langsung cut. Karena kalau kita biarin aja ini turunnya lumayan dalam gitu. Jadi risk and reward untuk saat ini memang lebih menguntungkan posisi buyer. Baik, analisis secara teknikal untuk Gotoh dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Iwan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya ini berasal dari beberapa sektor yang berbeda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan diantaranya adalah MDKA, direkomendasikan buy dengan support yang diperhatikan hingga 4.000, sementara untuk dari resistennya bisa mencapai ke 4.450.
Kemudian dari perbankan big cap ternyata juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Rekomendasinya juga buy dengan support paling bawah yang bisa diperhatikan di 4.670 dan resisten hingga ke 5.500. Kemudian dari consumer ada ICBP juga direkomendasikan buy pemirsa dengan support yang bisa diperhatikan di 9.850. Resisten ini bisa mencapai ke 11.200. Kemudian dari teknologi ada MTech di mana cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir dengan support yang bisa diperhatikan di 790, resisten hingga ke 935. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Iwan, kita langsung saja ke MDKA, Pak. Direkomendasikan buy, analisis secara teknikal sehingga MDKA masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, jadi dari beberapa saham yang emas gold related, saya pikir MDKA yang paling bagus lah saat ini gitu ya. Nah, jadi MDKA itu sudah rally beberapa hari dan sudah kena target yang pertama di 4180. Jadi sekarang 4180 atau 4150 menjadi supportnya, tetap bertahan di level itu. Kita ngelihatnya masih ada potensi untuk lanjut rally lagi. Targetnya di 4300 sampai 4430 yang agak jauhnya. Jadi overall kalau misalnya kita lihat dari Juli atau Juni 2022, saat ini MDKA masih intact atau masih berada dalam up channel-nya. Jadi big picture-nya masih up channel saat ini. Di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 4280 Pak Iwan, namun level ini tidak mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua. MDKA penguatannya lebih ke arah terbatas. Apakah posisi dari pola pergerakan dari MDKA di sepanjang perdagangan hari ini masih dalam tahap aman begitu Pak dari sisi teknikalnya meskipun penguatan lebih ke arah terbatas di sesi kedua hari ini? Ya, jadi kalau misalnya hari ini hampir semuanya gold related seperti Antam juga tadi ya kurang bagus ya, dalam artian tempat tertingginya itu di level tertingginya sekian tapi closingnya di bawah gitu. Jadi kalau misalnya lihat candle hari ini memang kurang bagus. Jadi kalau misalnya besok koreksi bisa buy weakness di 4150 atau bahkan di 41. Sementara tetap bertahan di level itu saya pikir masih oke untuk MDKA ke depannya. Baik, dari MDKA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Datang dari perbankan big cap pemirsa PPRI. Penutupan hari ini di 4830 menguat di 0,21%. Tadi dari sisi target ini bisa menembus di atas 5.000-an, tepatnya di 5.200. Posisi target tersebut ini sampai kapan Pak Iwan? Untuk dalam posisi trading beberapa hari ke depan maksudnya? Saya pikir itu nanti konfirmasinya di 49 ya. Jadi kalau break dan maintain di atas 49 baru bagus, itu arahnya 51 sampai 55. Mungkin ya 2 minggu atau 1 bulan ke depan lah ya untuk BRI-nya. Dengan catatan 49 itu tembus. Bagi yang baru ingin masuk Pak Iwan, apakah nunggu di level 49 tersebut sebelum konfirmasi untuk lanjutkan penguatan atau di level penutupan hari ini juga tidak masalah untuk BBRI? Ya, jadi untuk trading sih lebih baik dibagi 2 atau dibagi 3 gitu ya. Dalam artian ya beli dulu sekian berapa persen, 30-40% saat ini. Nanti ketika breakout di 49 beli sisanya gitu. Strategi trading untuk BBRI dengan target price tadi di 5.200 dan harus diperhatikan untuk level 4.900-an untuk BBRI untuk melanjutkan penguatan ke depannya. Kita beralih ke saham pilihan ketiga datang dari consumer, ada ICBP. Hari ini melemah di 0,74% dan ditutup di level 10.125. Analisis pertimbangan secara teknikal Pak Iwan untuk ICBP. Ya, ICBP, jadi setelah ketemu bottomnya waktu itu di tanggal 16 Maret dia rally ya. Rally-nya lumayan kuat, jadi surprisingly ini kok bisa ya. Saya pikir tadinya cuma sampai let's say di 98 atau di 10.000 terus turun lagi, ternyata nggak tembus. Nah ini resistance selanjutnya, penentuannya itu di 10.200. Jadi kalau ingin rally lebih jauh lagi, break dan maintain di 10.200 ini harus gitu ya. Jadi ini potensinya inverted head and shoulders, break dan maintain di atas 10.2 ini, potensi rally lanjutannya itu menuju 11.175. Sebelumnya ICBP sempat mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Iwan di 9.300-an. Namun dalam beberapa perdagangan terakhir lebih cenderung mengalami penguatan. Merubah tren tidak dari pola pergerakan teknikal dari ICBP Pak? Ya, kalau misalnya kita lihat dari jangka panjangnya sih tetap uptrend ya, belum berubah. Jadi pas kemarin koreksi itu di level 92, 93 memang itu level let's say buy weakness-nya lah, supportnya itu. Karena ketika nggak break dan nggak bisa balik lagi di atas 93 atau 94, ini justru bisa jadi downtrend gitu ya, trennya berubah. Tapi ternyata enggak. Dia tetap bertahan di 93, 94, bahkan rebound. Nah ini akan mengkonfirmasi bahwa uptrendnya masih lanjut. Sementara untuk jangka pendek memang level tertingginya itu di 11 Januari, di awal tahun itu ada di 10.6.
Jadi level 10.6 itu menjadi konfirmasi kedua setelah 10.200 Ya. untuk membentuk higher high dan lanjut rally lagi. Baik, kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir, yang keempat ada MTEK, Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya? Ya, jadi ini MTEK yang menarik adalah beberapa hari ini ya. Jadi mungkin ini salah satu-satunya atau sedikit lah dari beberapa saham tekno yang bagus. MTEK itu kemarin mencapai bottomnya di 21 atau 20 Maret, itu di 725 lalu rally. Rally-nya itu membentuk high kemarin di 825 dan kemarin baru break atau hari ini ya, baru break 825. Jadi selama nanti koreksi tetap bertahan di 825, kita ngelihatnya ini potensinya cup with handle, potensi rally lanjutannya di 935. Jadi dalam jangka pendek ini bagus, bikinnya higher high, higher low, tapi kalau dalam jangka panjang nih relatively memang masih bearish. Bahkan bearish banget lah. Jadi ini untuk trading pendek aja untuk MTEK-nya. Oke, trading jangka pendek untuk MTEK di tengah penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, MDKA, BBRI, ICBP, dan juga MTEK. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Pak Iwan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja saya akan coba bacakan pertanyaan Bapak Alan dari Riau ini, Pak. Menanyakan Pegas. Bagaimana analisis secara teknikal? Tampaknya hari ini tidak mampu mempertahankan posisinya di 1.400-an, Pak Iwan. Ya, Pegas itu memang overall downtrend ya. Jadi dari beberapa bulan ke belakang memang masih turun. Bagusnya adalah ketika dari bottomnya di di tanggal 20 Maret. Jadi di 13.25 habis itu dia konsolidasi. Konfirmasinya ada di level 1425. Jadi beberapa hari ke depan kita expect ada potensi untuk breakout dari 1425, break dan maintain di atas 1425, potensinya double bottom arahnya di 1530. Sementara support berada di 1340, 1325, di bawah itu confirm bearish masih lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Abdul dari Tulung Agung menanyakan saham Raja dan juga ada raw mineral ini. Kita ke ADMR terlebih dahulu, Pak Iwan. Hari ini koreksi dalam kembali di 3,28% dan ditutup di level 1180. Ya, untuk ADMR-nya hari ini melemah, tapi kalau misalnya kita lihat level supportnya itu berada di 1165. Jadi di level 1165 ini saya pikir akan menjadi support ya yang kuat ya. Karena tetap bertahan di level ini akan confirm bahwa ini koreksinya cuma koreksi sehat, sehingga ada potensi untuk lanjut rally lagi, targetnya itu di 1345. Jadi dalam jangka pendek memang ini strukturnya masih higher high, higher low, tetap bertahan di 1165, potensi rally lanjutan membentuk higher high di level tertinggi sebelumnya di 1305 atau dengan targetnya 1345. Terakhir untuk Raja, Pak Iwan, 930 hari ini melemah di 1,59%, masih dari Bapak Abdul dari Tulung Agung, Pak. Ya, jadi Raja beberapa hari ini coba menguat ya, kemarin di tanggal 3 April tapi closingnya jelek. Jadi dalam jangka pendek itu supportnya berada di 915, 910. Tetap bertahan di level itu, yaitu menjadi supportnya, tampaknya cukup kuat. Sementara resistennya dari level itu berada di 1055 sampai di 1180. Sementara kalau misalnya gagal bertahan di level 910 atau 915, potensi koreksinya itu menuju 860 sebagai supportnya. Jadi ya tetap bertahan di 860 ini akan oke untuk Rajanya beberapa bulan ke depan. Jawaban untuk Bapak Abdul dari Tulung Agung tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Iwan sudah berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak Dev. Baik, terima kasih. Ada Bapak Satriawan, Senior Technical Analyst MyBank Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.